Salah satu unsolved case atau kasus yang belum terpecahkan hingga tahun ini. Lalu di memorial tersebut ada sebuah tulisan, kriminal tersebut kemungkinan masih bersembunyi di belakangmu dan hanya kamulah yang bisa menemukan dia. Hey guys, Vgets, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, seperti yang dijelaskan di thumbnail, gue akan membahas salah satu unsolved case atau kasus yang belum terpecahkan hingga tahun ini yang terjadi di negeri Jepang. Tetapi kasus ini really caught my eyes dikarenakan ada hubungannya sama sesuatu yang sangat identik dari Jepang, yaitu manga. Kasus ini ya mungkin beberapa dari kalian udah pernah tahu lah ya, because it's quite old, yang terjadinya ini di tahun 2007, lebih tepatnya Januari 2007. But again, setelah hampir 16 tahun, pihak kepolisian Jepang ini belum bisa tuh menemukan titik terangnya dari identitas si pelaku. And like I said, yang membuat kasus ini berbeda adalah adanya pembuatan manga sampai terlibat loh. Jadi yang tadinya dari sketch hingga menjadi manga, dan itu dibuat supaya membantu jalannya investigasi polisi untuk menemukan siapakah pelakunya. Bagaimana detail kasusnya? Let's just get into it. Here's Paranormal Daisuke Chiba. Kyoto Seika University merupakan salah satu kampus yang terkenal lah ya, dan terletak di daerah pinggiran Kyoto, dan memang ini merupakan salah satu kampus yang mempunyai fakultas manga dan animasi yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik. Makanya Daisuke Chiba, yes, ini adalah pemuda yang akan gue bahas. Daisuke Chiba pada saat itu umurnya masih 20 tahun, dan dia ini dari kecil udah passionate banget untuk menjadi mangaka. Mutusinlah dia melanjutkan pendidikannya itu di Universitas Kyoto Seika University dan mengambil fakultas animasi dan manga, dengan harapan dia ini bakal bisa kerja bareng lah sama salah satu publisher manga terbesar di Jepang. Sebagai passionate mangaka di usianya yang masih muda, jelas sebagian besar hari-harinya Daisuke ini dihabiskan buat ya untuk menggambar dan mendiskusikan hobinya yaitu manga dengan teman-temannya. Dan kalau dilihat-lihat dari beberapa hasil karyanya, safe to say kerja kerasnya Daisuke itu sudah terbayarkan, dikarenakan Daisuke telah mendapatkan banyak pujian atas kreasi-kreasinya itu. Selain Daisuke itu sudah mendapatkan banyak recognition-nya, dia juga dikenal sebagai teman yang baik dan ramah, dan gak pernah tuh ada masalah sama sekali. Bahkan dia itu seneng loh ngebantu teman-temannya yang lagi kesusahan. To the point, dikarenakan tadi gue bilang dia sering membantu temannya itu, it became a habit. Jadinya tiap hari itu dia gak langsung pulang, tetapi ya ke tempat temannya dulu untuk ngebantuin apalah. He's always helping them. Makanya menjadi hal biasa juga untuk Daisuke pulang malam. Now fast forward, pada tanggal 15 Januari 2007. Cuaca pada hari itu kebetulan juga lagi dingin alias winter lah ya, dan matahari sudah terbenam. Yes, it's night time. Daisuke ini berangkatlah dari kampus untuk menuju ke apartemen temennya yang jaraknya itu nggak jauh dari kampus. Karena deket, jadi perjalanannya ke tempat temennya ini dia tempuh pakai sepeda aja. Nah, as we all know, di Jepang itu sebagian besar trotoarnya emang diperuntukkan untuk pesepeda. Ya gak tau juga sih, I never been. Gue belum pernah masuk ke sana, alright. Jadi gue kayak so tahu banget ini. But regardless, I'm gonna show you the picture. There you go, you see the picture. Nah, walaupun semisal kalian papasan ya sama orang yang naik sepeda di jalanan kayak begini nih, mau nggak mau salah satunya itu mesti ngalah dulu buat melipir dikit gitu kan, kasih jalan buat pesepeda yang datang dari arah berlawanan. Apalagi nih di lingkungan kampus pasti rame, mau mobil mau sepeda, everybody and their mama will trying to go home. Nah, nggak jarang juga kan tuh papasan sama mahasiswa lain, antara mereka datang ke kampus untuk kelas malam atau pulang tuh kayak si Daisuke ini. Tetapi di malam Daisuke mau berangkat ketemu temannya ini, kebetulan jalanan yang dia lewatin ini nggak terlalu rame. Setelah goes beberapa kilometer dari kampus, Daisuke papasan deh nih sama satu pesepeda dari arah berlawanan. Tanpa mikir panjang, si Daisuke ini ngasih jalan deh tuh biar orang itu jalan duluan. Namun disinilah sesuatu yang unfortunate terjadi dengan Daisuke. Orang yang datang dari arah berlawanan itu udah dikasih jalan kan, namun si orangnya ini bukannya ngelewatin, tetapi malah berhenti untuk ngeliatin Daisuke sambil teriak-teriak kata kasar langsung di depan mukanya. Selain itu, gesture orang tersebut dikatakan aneh, dan dikarenakan ada beberapa saksi pada saat itu, jadinya di reenact lagi, dan ini videonya. Dan itu kata-kata kasar yang telah didengar sama para witness. Aho, oke, aho, oke, aho, oke, aho,
Oke. Aku. Oke. Aku. Terus si gesture badan orangnya nggak jelas gitu kan, goyang-goyang kayak mabok. Dan menurut saksi, tatapan matanya itu juga ke arah yang berbeda. Maksudnya adalah salah satu matanya itu mengarah ke samping gitu loh. Yang I think there's a scientific saying. Nah, ini merupakan kelainan yang disebut exotropic. Lalu ada salah satu eyewitness lagi atau saksi mata yang melihat kejadian ini dari seberang jalan. Dan kalau menurut dia adalah penampilan orang itu, si pelaku pakai pakaian olahraga lengkap gitu dari atas sampai bawah, dan warna bajunya itu full hitam-hitam. Nah, dalam keadaan masih diteriakin kayak begitu, Daisuke nggak ada perlawanan sama sekali maupun kabur. Dia cuma bisa mundur pelan-pelan sembari nundukin kepala. Nah, perlawanan dari Daisuke ini baru terjadi setelah si orang ini tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung nusukin si Daisuke secara tiba-tiba sebanyak lebih dari 10 tusukan. Karena diserang secara tiba-tiba, Daisuke juga kesulitan lah untuk melawan. Bahkan usaha perlawanannya ini baru bisa dia lakuin setelah mereka berdua jatuh lah ke arah yang dalam. I'm gonna show you the picture lagi. Jadi belakangnya tuh kayak ada area rumput gitu lah ya, yang dimana mereka itu jatuh ke belakang. Tapi apa boleh buat, serangan yang dilakukan itu sudah terlalu parah sampai si Daisuke ini juga nggak bisa bergerak apalagi berdiri. Gak lama setelah itu ada lagi orang yang lewat, seorang pesepeda yang jelas-jelas melihat seorang Daisuke ini terbaring di tanah, dan si orang itu pelaku masih ada di situ juga. Nah, si pelaku nih posisinya sekarang tuh udah jongkok terus ngebelakangin si Daisuke yang berbaring gitu kan, dan dia ngarahnya ke jalan raya. Di sini si pesepeda gak berani ngapa-ngapain selain menghindar. Untungnya dalam hitungan menit orang itu kayak you know what, that is wrong, dia balik lagi mau nolongin dan melihat si pelaku yang nusukin Daisuke itu sudah cabut. Nah, dia lihat kan tuh Daisuke berbaring gitu pun masih berusaha untuk nelpon temennya. Nah, setelah dia sadar ada orang lain, barulah dia minta tolong. I was stabbed by a man I didn't know. Please call an ambulance. Dalam hitungan menit, lebih tepatnya di jam 8:05, ambulan itu datang. Tanpa berlama-lama, petugas ambulan pun langsung membawa Daisuke ini ke rumah sakit terdekat. Dan dalam perjalanan ke rumah sakit, dikarenakan Daisuke juga udah ngerasa lah ya waktu dia ini udah gak lama lagi, dia bilang lah kata-kata terakhirnya, saya diserang sama laki-laki yang gak dikenal. Dia sebutin juga ciri-cirinya, perkiraan umurnya juga yang dia kira tidak jauh dari umurnya. Setelah dia merasa kalau itu udah cukup kedengeran sama petugas yang ada di ambulan, Daisuke meninggal dunia. Polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini langsung dengan cepat mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian para saksi mata. Salah satunya adalah ciri-ciri si pelaku yang setelah dicocokin sama kesaksian Daisuke dan beberapa saksi lainnya. They all say the same thing. Satu, laki-laki. Kedua, perkiraan umurnya itu 20 hingga 30 tahun. Ketiga, perkiraan tingginya itu 173 hingga 175 cm. Keempat, rambut hitam model belah tengah. Kelima, kemungkinan besar mempunyai exotropic, yaitu yang matanya satu ke samping. Dan yang terakhir ada terlihat memakai pakaian olahraga full hitam-hitam. Now besides all that, itu kan physically ya, atau secara fisiknya. Informasi yang lainnya adalah, which I think this is very important, yaitulah jenis sepeda yang si pelaku pakai. Jenis sepeda yang dia pakai ini lumayan keciri, soalnya ini tuh tipe yang namanya ladies bicycle. Gue pun juga baru tahu ada tipe sepeda ladies bicycle. Maybe I don't even bike at all, that's why I don't know. I'm sorry y'all. Nah, yang dimaksud ladies bicycle itu punya kecirian seperti di depannya itu ada keranjang bakal naruh belanjaan, dan di belakangnya itu ada tempat duduk bakal ngebonceng anaknya atau ngebonceng orang lain. Nah, di Jepang sepeda seperti ini biasanya dipakai sama ibu-ibu buat belanja atau menjemput anaknya. Jadi kayak udah identik gitu. I don't even know why. Gue kira itu bisa dipakai sama semua, cause I saw it di film-film gitu kan ya, yang pakai sepeda gitu nggak cuma cewek aja. Dan asumsi yang satu lagi adalah sepeda ini juga bisa dipakai untuk pergi ke tempat-tempat yang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Jadi ya sepeda yang nggak bisa dijarak untuk sorry gue dari tadi belibet ngomongnya. Dari sini they pull the string. Kepolisian asumsi bahwa si pelaku ini tinggal di daerah yang nggak terlalu jauh dari TKP, dan dilakukanlah investigasi door to door atau ketok berketok satu-satu rumah warga yang dekat sama TKP. Next, petunjuk selanjutnya adalah datang dari jejak kaki sepatu si pelaku yang ada di bagian tanah tempat si Daisuke itu tergeletak. Dari hasil penyelidikannya adalah jenis sepatunya itu dia pakai semacam boots atau sepatu hiking, dan kalau diukur dari panjangnya itu sekitar 27 hingga 29 cm. Yang kalau dicocokin nih sama perkiraan tinggi si pelaku, dikarenakan orang yang tinggi 170-an approximately mempunyai ukuran kaki yang nomornya seperti itu. Nah, selain itu semua ada juga lah bantuan dari sebagian besar teman-teman kampus ya
Daisuke dari Universitas Kyoto tersebut. Berhubung mereka semua ini ngampus di fakultas animasi dan manga, dan mereka itu tahu siapa Daisuke, bagaimana dia ingin mencapai mimpinya untuk menjadi mangaka besar, jadilah siswa-siswi dari universitas tersebut membuatkan manga dan menceritakan kronologi kasusnya Daisuke ini. Dan yang paling penting adalah mereka lengkapi juga informasi tentang si pelaku secara detail, sampai gerak-gerik si pelaku itu seperti apa sebelum ia menghabiskan Daisuke menurut para witness. Dan potongan cerita manga ini sampai saat ini masih disebarkan di Kokusaikai-kan Station. Nah, dengan mereka bikin manga itu dan disebarkan, harapannya para siswa-siswi di universitas tersebut adalah bisa membantu polisi untuk memecahkan dan menangkap si pelaku. Apalagi orang-orang jadi tambah lebih aware kan ya, walaupun nih kasusnya udah bertahun-tahun yang lalu, they still publish it. Dan yes, manga ini pure dibuat untuk menangkap seorang kriminal yang masih bebas. Selain manga yang nyeritain kronologi kasusnya Daisuke ini, beberapa temannya juga ada yang membuat manga tentang Daisuke sendiri. Jadi bukan tentang kasus atau kronologi pembunuhannya, but just Daisuke dan seperti apakah dia dulu, dan jalan ceritanya itu nyeritain hal-hal yang udah Daisuke lakukan ke teman-temannya. Kalian masih ingat kan, dia hampir tiap hari tuh ngebantu apapun itu setelah pulang kampus, he still helping them. Namun sayangnya setelah investigasi panjang dan segala macam upaya dilakukan, telah didapatkan lebih dari 1.300 informasi, but then hasilnya masih belum menemukan apa-apa. Bahkan identitas si pelaku pun aja belum ketahuan sampai sekarang. Now what's really bizarre was ketika Daisuke itu pulang, yang dimana itu sekitaran jam 7 hingga jam 8 malam lah ya, it was still busy. Jalanannya itu masih ramai dan sibuk, yang dimana masih banyak mahasiswa yang punya kelas malam hingga pun orang-orang yang mau pulang. But nobody recognize the man. Jadi lumayan aneh kan, itu jalanan yang ramai loh. You know damn well CCTV masa nggak ada. It was 2007 loh, bukan 1997. Ini tahun 2007. Makanya ini menurut gue misteri sih. Now fast forward, gue akan ngebahas yang terupdate di tahun 2024 adalah yes, there's an update. Ibu dari Daisuke Chiba ini masih aktif lah ya, kesana kemari berusaha mencari info dan minta bantuan. Lebih tepatnya di bulan Januari kemarin nih, di tahun 2024 ini sempat lah ya dibuatkanlah memorial untuk Daisuke yang lokasinya itu di tempat kejadian Daisuke ditusuk. Lalu di memorial tersebut ada sebuah tulisan, "The criminal is probably hidden amongst you. You are the one who can find him." Kriminal tersebut kemungkinan masih bersembunyi di belakangmu dan hanya kamulah yang bisa menemukan dia. And that is the case of Daisuke Chiba. Gue masih nggak bisa proses the fact bahwa dia itu dibunuh di tempat yang sangat amat publik. That's literally samping jalan raya dan orang bolak-balik mondar-mandir. Bahkan yang ngeliat juga lebih dari satu orang dong. But this case remains unsolved. Thank you so much for watching today's Paranormal. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marissa. Goodbye and I love you guys. Fit check. Gue mau fit check tapi nggak pakai sepatu atau sendal.